Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Babu karahiyatin nadri, bab makruh bernazar. Nggak ada. Kita antum apa? Istisna'i ini ba'da sujud. Siapa perawinya? Qutaibah bin Sa'id. Bukan. Istilahnya nahi anil nuzuri. Nahi anil nuzuri. Nahi anil nuzuri. Siapa perawinya? Utsman bin Abi Syaibah. Nah, itu bunyi hadisnya. La yuraddu syai'an wa innama yastakhraju bihi min. Ya, itu hadisnya. Dicatat aja dulu yang tinggal. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وقال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن عبد الله بن مره قال عثمان الحمداني عن عبد الله بن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ثم اتفق ويقول لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, akhaza, telah bersikap, telah mengambil, artinya mengambil sikap oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanha, apa sikap Nabi, melarang ya Nabi dari nazar. Summa tafaqa, kemudian sepakat keduanya dua guru Imam Abu Dawud. Di sini riwayatnya yang pertama Utsman bin Abi Syaibah, yang kedua Musaddad. Lewat riwayat Utsman, Al-Hamdani, yaitu Utsman bin Abi Syaibah, redaksinya adalah akhaza Rasulullah, bersikap oleh Nabi melarang nazar. Riwayat ini tidak ada di riwayat Imam Musaddad. Summa tafaqa, kemudian sepakat dua guru Imam Abu Dawud, baik Utsman bin Abi Syaibah ataupun Musaddad. Apa kata Nabi? La yaruddu syai'an, tidak menolak ya nazar akan apapun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, hanya saja dikeluarkan harta dengan sebabnya nazar, dikeluarkan kekayaan dengan sebabnya nazar dari orang bakhil. Jadi nazar itu hukumnya makruh. Kalau saya sembuh saya akan bersedekah, kalau anak saya lulus saya akan menyumbang, kalau dia selamat-selamat pergi pulang saya akan menjamu orang kampung. Nah, sebetulnya kalau dia nggak bernazar pun, maka dia akan selamat juga pulang pergi. Kalau tidak bernazar pun anaknya akan lulus juga. Kalau tidak bernazar pun orang sakitnya akan sembuh juga.
Tapi sengaja ada nazar itu untuk supaya orang-orang bakhil itu bisa bersedekah. Itu gunanya nazar. Sebetulnya nazar itu nggak ada pengaruh, maka nggak perlu bernazar-nazar. Bertawasul boleh, bernazar nggak boleh. Larangan bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Apa maksudnya beda nazar sama tawasul? Kalau nazar itu konsepnya adalah iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Itu konsep nazar. Akan engkau kami minta tolong, akan engkau kami menyembah. Ya Allah, tunaikan dulu hajat saya, baru saya menyembah. Kabulkan dulu keinginan saya akan nyumbang, saya akan bersedekah, saya akan sholat. Tapi kalau keinginan saya nggak tercapai, saya nggak akan sholat. Itu konsep nazar. Kalau konsep tawasul tidak. Konsep tawasul adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bersedekah, dia sholat, dia zikir. Ya Allah, yang berkah sholat dan zikir tadi, yang berkah sedekah dan infak tadi, tolong tunaikan hajat saya. Ini konsepnya betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang nazar tidak, dia suruh Allah dulu, baru dia mau. Sembuhkan orang sakit saya akan bersedekah. Kalau enggak, saya enggak jadi bersedekah. Itu namanya bakhil. Berkata Imam Musaddad, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadhru la yardu syai'an. Nazar itu tidak akan menolak apapun, tidak akan menolak apapun dan tidak akan mendatangkan hajat. Hadis. Abi qala hadatsana Abu Dawud qala quri'a 'ala al-Harith bin Miskin wa ana syahidun. Akhbarakum Ibn Wahb qala akhbarani Malik an Abi Zinad an Abdurrahman bin Hurmuz an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ti bani Adam an-nadhru al-qadar bi syai'in lam akun qadartuhu lahu walakin yulkihi an-nadhru qadartuhu yustakhraju min al-bakhil yu'ti alaihi ma lam yakun yu'ti min qabl. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan mendatangkan kepada manusia, la ya'ti ibna Adam, tidak akan mendatangkan kepada manusia an-nadhru oleh nazar, al-qadra akan kadar, bisyai'in dengan sesuatu, lam akun qaddartuhu lahu, yang tidak adalah aku mengkadarkan, aku mentakdirkan akannya sesuatu baginya ibnu Adam. Jadi nazar itu tidak akan mendatangkan kepada anak Adam kadar atau takdir sesuatu yang aku tidak takdirkan baginya. Jadi sesuatu yang dia terima itu memang sesuatu yang sudah aku takdirkan, bukan nazar yang mendatangkannya. Walakin yulkihin nadhru al-qadra qaddartuhu, akan tetapi menyampaikan akannya ibnu Adam, menghantarkan kepadanya ibnu Adam oleh nazar akan kadar yang sudah aku takdirkan untuknya. Nah, di nazar itu tidak merubah takdir. Itu bahasa yang mudah dipahami. Yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan ia nazar dari orang bakhil, dari orang yang punya, dari orang yang hidupnya penuh perhitungan dengan Allah. Dengan Allah saja dia perhitungan. Yu'ti alaihi malam yu'ti min qabl, membawa atau mendatangkan ia nazar kepadanya seseorang sesuatu yang tidak mendatangkan, sesuatu yang tidak ada ia itu datang dari sebelumnya. Memang nazar itu mendatangkan sesuatu yang belum datang, tapi sesuatu yang belum datang itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Tanpa dia bernazar pun sesuatu itu akan datang juga. Nah, tapi dibuat nazar itu, terjadi nazar itu
supaya orang-orang bakhil bisa bersedekah. Nah, maka dirubah konsep hidup, karena konsep dan cara berpikir itu akan melahirkan cara hidup yang berbeda. Nah, jadi diawali dengan berfikir, maka orang tidak akan memaksa seseorang dalam berbuat, tapi cara yang paling tepat adalah mencuci otak seseorang. Maka baginda Rasul dengan ayat-ayat Makkiyah itu membersihkan cara berfikir orang musyrik. Nah, setelahnya baru lahir perbuatan sesuai dengan yang difikirkan. Nah, kalau sekiranya kita mengatakan nazarlah yang menunaikan hajat, maka banyak hidupnya di nazar, penuh hidupnya di nazar. Kalau saya lulus jadi PNS, saya akan sedekah 3 karung semen untuk masjid. Satu hajat tuh, tunggu-tunggu belum tertunai, saya taat. Kemudian nazar lagi, susah ini anaknya lulus dalam sebuah tes, nazar lagi. Kemudian ekonomi sudah kumpul, nggak dapat rumah juga, nazar lagi. Kalau saya kebeli rumah, kalau saya punya kendaraan, nazar semuanya. Padahal kalau dia nggak bernazar, itu memang sudah dicatat dalam Lauh Mahfuz. Sekarang bedakan konsepnya. Sedekah di pagi hari sebelum berangkat bekerja, semoga dengan sedekah ini Allah mudahkan urusan saya. Nah, itu sunnah. Tapi kalau nazar, makruh. Babu maja'a fil nadri fil maksiyah. Ada? Nah, udah berapa judul tertinggal? 3. Oke, nanti mungkin ketemu di belakang. Bab hadis yang diriwayatkan tentang nazar dalam maksiat. Hadis. Wabihi qala hadatsana al-Qanabi an Malik an Talha bin Abdul Malik al-Aili an al-Qasim an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nadhara ay yu'ti Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadara, siapa saja yang bernadar, ayyuti Allah, bahwa dia mentaati Allah, falyuti'hu, hendaklah dia mentaati Allah. Artinya kalau nazarnya taat kepada Allah, hendaklah dia kerjakan. Kalau saya begini-begini, saya akan sholat minimal 2 rakaat. Kalau saya dapat ini, saya akan puasa minimal 1 hari. Kalau saya begini-begini, saya akan bersedekah minimal sesuatu yang berharga. Tapi siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala yaqsihi, maka jangan dia maksiat kepada Allah. Kalau hajat saya tercapai, saya akan berak di mihrab masjid, itu jangan kerjakan. Sebetulnya nazar itu ada 2 macam. Ada nazar yang dikenal oleh masyarakat kita, ada pula nazar yang tidak ada dikaitkan dengan apapun. Misalnya sedang duduk-duduk santai dikatakan hak Allah kepada saya sholat 2 rakaat, itu dah nazar itu. Nah, nazar seperti ini boleh hukumnya. Nazar yang tidak pakai imbalan. Nah, nazar yang tidak ada imbalan, nazar yang enggak dikaitkan dengan hajat, itu boleh. Caranya adalah lillahi alayya kada, lillahi alayya kada, hak Allah kepada saya i'tikaf, dia wajib i'tikaf. Nah, lillahi alayya as-saum, dia wajib puasa. Nah, kalau taat kerjakan, kalau maksiat jangan. Katanya lillahi alayya, saya akan bunuh presiden, itu enggak boleh. Haram.
hadis. Babu man ra'a alaihi kafaratan idza kana fi ma'siyatin. Ada hadis yang tinggal. Satu hadis lagi. Hah? Apa itu? Coba hadisnya. Hadisnya apa? La nadhara fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratul yamin. Muruhu falyatakalam. Tidak ada hadisnya. Qala hadatsana Musa bin Ismail. Hah? Jauh di belakang. Apa judulnya? Terus hadis maksiat tadi. Okey, baca. Babu marra'a alaihi, bab ulama yang berpendapat di atasnya seseorang yang bernazar maksiat bayar kafarat. Babu man, bab ulama yang beranggapan, yang berpendapat puasa 3 hari. Nah, hadis Musa tadi baca. Hadis Musa tadi. dah nanti ketemu. Wa bihi qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus an Az-Zuhri an Abi Salamah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la nadhara fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratul yamin. Nah, itu dalilnya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nazar dalam maksiat. Kalau kamu bernazar juga, kafaratnya nazar maksiat adalah kafarat sumpah. Nah, kalau saya bebas di penjara ini, demi Allah saya bunuh dia. Bebas dia dalam penjara, maka dia tidak boleh membunuh orang tersebut, dan dia wajib mengganti kalimat demi Allah itu dengan kafarat sumpah sesuai dengan urutan yang tadi. Hadis Qabila qala hadatsana Ibnu Sarhi qala hadatsana Ibnu Wahb an Yunus an Ibnu Shihab bima'nahu wa isnadihi. Qala Abu Dawud sami'tu Ahmad yaqul qala Ibnu Mubarak yani fi hadzal hadits haddatha Abu Salamah fadalla dhalika ala an Zuhri lam yasma'hu min Abi Salamah wa qala Ahmad ibn Muhammad wa tasdiqu dhalika ma haddathana Ayyub bi an Ibnu Sulaiman. Qala Imam Abu Dawud sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqulu afsadu alaina hadzal hadis. Mereka telah merusak kepada kami di sini. Dikatakan pada beliau, "Sahha ifsadu indak?" Pasti rusaknya di sisimu. Wa harawahu Wairu ibni Uwaisin. Apakah mereka akan hadis oleh Salim bin Uwais? Qala Ayyub kana amsal min. Kata beliau, Ayyub itu mirip juga dengan dia, yakni Ayyub bin Sulaiman bin Bilal wa qadarahu Ayyub. Nah, jadi hadis yang tadi banyak komentar ulama tentang hadis itu, sehingga ada ulama yang berpendapat nazar maksiat enggak ada kafarat. Hadis Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad al-Marwazi qala hadatsana Ayyub bin Sulaiman an Abi Bakr bin Abi Uwais an Sulaiman bin Bilal an ibni Abi Atik wa Musa ibn Uqbah an ibni Shihab an Sulaiman bin Arqam an Yahya ibn Abi Kathir akhbarahu an Abi Salamah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhara fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratul yamin. Qala Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi innamal hadith hadithu Ali ibn Mubarak an Yahya bin Abi Kathir an Muhammad ibn Zubair an abihi an Imran bin Husain an
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam arada anna Sulaim ibn Arqam wahima fihi wa hamalahu anhu Zuhri wa arsalahu an Abi Salama an Sayyidah Aisyah rahimahullah. Qala Abu Dawud rawa Baqiyah anil Auza'i an Yahya an Muhammad ibn Zubair bisnadi Ali bin Mubarak mislahu. Nah, ini beberapa komentar ulama tentang sanad riwayat hadis ini. Punya hadisnya sama dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nazra fi maksiatin. Tidak ada nazar pada maksiat, kafaratnya kafarat sumpah. Kata Imam Ahmad Muhammad Al-Marwazi, hadis ini hanyalah hadis Ali ibn Mubarak. Riwayat pada Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Zubair dari bapaknya dari Sayyidina Imran bin Husain dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aroda beliau masukkan sesungguhnya Sulaiman bin Arqam. Kata-kata kalimat innama itu kan ada asar. Maksud beliau dengan pernyataan tersebut sesungguhnya Sulaiman bin Arqam wahima fi, dia cuma mewaham dalamnya hadis. Wahamalahu anhu Zuhri, lalu mengambil akannya hadis daripadanya Sulaiman bin Arqam oleh Imam Zuhri, lalu dia mursalkan dari Sayyidina Abi Salamah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam Abu Dawud rawa Baqiyah anil Auza'i, yang lain meriwayatkan daripada Imam Auza'i dari Yahya dari Muhammad bin Zubair dan sanad Ali ibn Mubarak, mislah hadisnya sama, yakni la nazara fi maksiatin wa kafaratu kafaratu yamin. Hadis وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبيد الله بن زهري أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة ابن عامر أخبره أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أخت له نذرت أن تحج هافية غير مختمرة فقال مروها فليختمر ولتركب ولتصوم 3 أيام. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir, sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam an ukhtin lahu, tentang saudari perempuan dia, nazarat yang telah bernazar ia saudari, anta hujjah hafiyatan, bahwa ia melakukan ibadah haji hal keadaan tidak bersendal. Itu nazarnya. Ghaira mukhtamiratin, hal keadaan tidak menutup kepala. Maksudnya hal keadaan tidak memakai payung, tidak berlindung di bawah kepanasan. Maaf, hal keadaan tidak menutup kepala. Salah. Ghaira mukhtamiratin, hal keadaan tidak menutup kepala, yaitu membuka jilbabnya. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muruha, perintahkan olehmu saudari perempuanmu itu, faltakhtamir, hendaklah menutup kepala, karena nazar pada maksiat tidak boleh dilakukan. Wal tarkab, hendaklah dia menaiki kendaraan, jangan jalan kaki. Nah, di mana nazar maksiat itu wajib dibayar kafaratnya? Di ujung hadis ini. Wal tasum 3 ayyam, hendaklah dia puasa 3 hari. Kenapa disuruh puasa 3 hari? Karena dia sudah bernazar atas perkara maksiat yang tidak boleh dikerjakan. Berarti nazarnya tidak bisa dia lakukan karena itu maksiat, maka diganti dengan kafarat puasa 3 hari. Hadis وبه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد قال أخبرني عبيد الله بن زهر مولى لبني ضمرة وكان أيام رجل أن أبا سعيد الرعيني قال أخبره بإسناده يحيى ومعناه. Itu menunjukkan hadisnya semakna dengan hadis yang tadi, tapi redaksi beda-beda dikit. Perawinya di sini lewat guru Imam Abu Dawud Makhlad bin Khalid,
dari Abdul Razzaq, Ibnu Jurayj. Beliau menulis surat kepada Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah bin Zahar maula li Bani Damrah, wa kana ayyama rajulin anna Aba Sa'idin Ar-Ru'aini akhbarahu bi isnadi Yahya. Makna hadisnya sama dengan hadis yang tadi. Nah, وبه قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا أبو النضرة قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى علي طلحة عن قريب عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. Tuh ada juga di sini. Sini jumpa Hajjaj Ibnu Abi Ya'qub. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkata ia laki-laki, ya Rasulullah, inna ukhti nadzarat, sesungguhnya saudari perempuanku telah bernazar, yakni antahujja masyatan, bahwa ia akan melakukan haji dalam keadaan berjalan kaki. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yasna'u bisyaqa'i ukhtika syai'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat dengan mencelakakan, tidak berbuat dengan menyusahkan saudari perempuanmu sedikit pun. Artinya enggak ada syariat Islam, tidak ada syariat Islam yang memerintahkan saudari perempuanmu berbuat perkara yang memberatkannya. Faltahujja rakibatan, hendaklah dia melakukan ibadah haji dalam keadaan berkendaraan. Wal tukaffir an yaminiha, hendaklah dia membayar kafarat dari sumpahnya. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن إكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. Nah, ini hadis yang nomor di kitab saya yang setelah hadis yang tadi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya saudari perempuan Sayyidina Uqbah bin Amir nazarat, setelah bernazar ia saudari perempuan, antamsyiya ilal bait, bahwa dia akan berjalan kaki ke Ka'bah. Maka memerintahkan akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antar Ka'bah, bahwa dia mengendarai kendaraan, wa tuhdiya hadiyan, dan dia memberi hadiah akan hadiah. Nah, kenapa kafaratnya memberi hadiah? Karena dia sudah mewajibkan di dalam hajinya berjalan kaki. Berarti ada wajib haji secara individu bagi saudari itu, yakninya berjalan kaki. Nah, ketika meninggalkan perkara wajib, dendanya adalah membayar hadiah, maka Nabi memerintahkan bayar hadiah. Ganti nazar kamu tadi jalan kaki itu dengan hadiah, tapi enggak boleh laksanakan nazar jalan kakinya. Nah, masih di bawah judul berarti nazar maksiat wajib ditebus dengan kafarat. Hadis. وبه إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن إكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال إن الله لغني عن نذرها مرها فتركب. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balaghahu, tatkala sampai berita kepadanya Nabi lewat Sayyidina Uqbah bin Amir yang bertanya langsung atau lewat orang lain,
sesungguhnya saudari perempuan Sayyidina Uqbah bin Amir telah bernadar antahujja, bahwa dia melakukan ibadah haji hakadam berjalan kaki. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la ghaniyun an nadriha, sesungguhnya Allah sungguh tidak perlu. La ghaniyun mana dasarnya sungguh terkaya, maknanya tidak memerlukan dari nazarnya saudari perempuanmu. Suruh olehmu akannya, fal tarkab, maka hendaklah dia menaiki kendaraan. Qala Imam Abu Dawud rawahu Sa'id bin Abi Arubah nahwa, wa Khalid an Ikrimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Banyak perawinya hadis. Wa bihi qala Muhammad ibn al-Musanna qala ibn Abi Adi an Sa'id an Qatadah an Ikrimah anna khubta Uqbah bin Amir bimakna Hisham wa lam yadhkuril hadiya. Wa qala fihi mur ukhtaka falyatarkab. Anna khutta Ukhtaka falyatarkab. Walam yazkuril hadiah, Nabi tidak menyebutkan hadiah. Kalau riwayat di sini Muhammad ibn al-Musanna perawi sampai kepada Sayyidina Uqbah bin Amir dengan makna semakna hadis Hisham, hadis di atas, haddatsana Hisham, tapi tidak menyebutkan hadiah. Wa qala fihi, beliau hanya berkata mur ukhtaka, perintahkan saudari perempuanmu, fartarkab, hendaklah dia naik kendaraan. Hadis. Wa bihi laqad Makhlad ibn Khalid qala sana Abdul Razzaq qala akhbarana ibnu Jurayj qala akhbarani Sa'id ibn Abi Ayyub anna Yazid ibn Abi Habib qala akhbarahu anna Abul Khair hadathahu an Uqbah ibn Amir al-Juhani qala nadarat ukhti an tamshiya ila baitillah fa amaratni an astaftiya laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaftaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala litamshi wal tarkab. Nah, itu di mana pula itu? Belakang. Di belakang atau di depan? Nah, diriwayatkan daripada Abul Khair, betul? Abul Khair dari Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an, beliau katakan nadarat ukhti, telah bernazar oleh saudari perempuanku, antamsyiya ila baitillah, bahwa dia berjalan ke Baitillah atau haji. Pak Amarat nih, lalu dia perintahkan aku an astaftiyalaha, bahwa aku mencari fatwa atau menanyakan fatwa untuk dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu, lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkatalah baginda Rasul, litamsi wal tarkab, hendaklah dia berjalan kaki dan hendaklah dia naik kendaraan. Litamsi, hendaklah dia berjalan kaki dan hendaklah naik kendaraan. Artinya jalan kaki dulu sebentar, kemudian naik kendaraan untuk menunaikan nazarnya. Hadis. وبه لقنا موسى بن إسماعيل قال لنا وهيب قال لنا أيوب عن إكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستزل ولا يتكلم ولا يصوم قال مروه فليتكلم وليستزل وليقعد وليتم صومه. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
Qala berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, bainama Nabi, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, sedang menyampaikan khutbah, idza huwa birajulin qaim, tiba-tiba dianya Nabi tertuju kepada seorang laki-laki yang berdiri di bawah terik matahari. Fasa'ala anhu, bertanyalah Nabi tentang orang tersebut. Tu kenapa dia berdiri terik matahari? Ada pelanggaran? Kenapa dia dijemur? Kalau mereka katakan ini namanya Abu Israil. Nazala, dia telah bernazar, satu, ayyakuma wala yaquda, dia akan selalu berdiri dan tidak akan duduk. Itu nazarnya. Yang kedua, wala yastazilla, dia tidak akan duduk atau bernaung, dia tidak akan bernaung. Wala yatakallama, dan tidak akan ngomong. Wa yasuma, dia akan selalu berpuasa. 4 nazarnya. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh olehmu untuk kepadanya, suruh olehmu akannya, hendaklah dia bicara. Nazar tidak bicara enggak boleh. Hendaklah dia bernaung, hendaklah dia duduk. 3 nazar yang tidak ada kepentingan dalam agama enggak boleh dikerjakan. Tapi kalau puasa, wal yutimma saumahu, hendak dia sempurnakan puasanya sampai malam atau sampai yang dia nazarkan. Hadis وبه ذكرنا مسدد قال سنا يحيى عن أميد الطويل عن ثابت البناني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب. Nomor berapa? 3293. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, telah melihat, rajulan, seorang laki-laki, yuhada, yang dibimbing. Maksudnya yuhada yang di apa itu? Kiri kanan dipapah. Nah, seorang laki-laki yang dipapah antara 2 putranya. Fasa'ala anhu, maka bertanya ya Nabi tentang orang tersebut. Tu bapak tu kenapa dipapah oleh 2 anaknya? Di stroke. Nah, faqalu, mereka jawab, nazara ayyamshiya, dia bernazar untuk berjalan. Dia bernazar untuk berjalan karena saking letih dia harus tetap berjalan. Akhirnya dia minta tolong sama anaknya, satu di kiri, satu di kanan, dia tetap jalan. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha laghaniyun, sesungguhnya Allah sungguh tidak perlu dari menyiksanya orang ini akan dirinya. Allah enggak berharap orang itu menyiksa dirinya, dan Allah tidak punya kepentingan ketika orang itu menyiksa dirinya. Memerintahkan ya Nabi akan orang tersebut ayyarkaba, dia naik kendaraan. Hadis وبه قال أتانا يحيى بن معين قال أتانا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحوال أن طاووسا أخبره عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra, telah melewati ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatufu bil Ka'bati, padahal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertawaf di Ka'bah. Siapa yang Nabi lewati? Bi insanin, dengan seorang manusia, yakuduhu,
yang menuntun ia seseorang akannya manusia bi khizamatin fi anfihi, dengan tali kekang di hidungnya. Jadi ketemu tahu di Ka'bah itu ada satu orang yang dituntun oleh orang di depannya dengan mengikat tali di hidungnya seperti kerbau. Maka memutuskan akannya tali kekang oleh Nabi SAW biyadih, dengan tangannya Nabi. Nabi lepaskan tu tali kekang di hidung orang yang diseret itu, orang dituntun itu, dan Nabi memerintahkan kepadanya si penuntun bahwa dia menuntun akannya orang dituntun di tangannya. Jadi nuntun orang di tangan, dipegang tangannya, jangan hidungnya diikat dan ditarik. Nah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa kamu buat begitu? Dia nazar. Kalau tertunai dia melakukan ibadah haji, dia siap dituntun di hidungnya. Nabi katakan enggak boleh. Nah, itu nazar maksiat. Mana maksiatnya di sana? Nah, maksiatnya di sana dia memperlakukan dirinya seperti hewan. Berarti dia tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Dia telah mencemarkan ayat yang berbunyi fi ahsani taqwim. Hadis. وبه ليكن حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلامي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني بن طهمان عن مطار عن كريمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أخت عقبة بن عمير نذرت أن تحج مشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بنة. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang saudari dari Sayyidina Uqbah bin Amir nazara, dia telah bernazar antahujja masyiatan, bahwa dia akan melakukan ibadah haji hakadang berjalan kaki. Wa anha la tutiku dzalik, sesungguhnya saudari tidak mampu ia akan demikian. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la ghaniyun, sesungguhnya Allah sungguh tidak perlu, sungguh sangat kaya dari berjalannya saudari perempuanmu. Maka hendaklah dia naik kendaraan dan hendaklah dia memberi hadiah seekor unta untuk tanah haram Makkah. Nah, hadisnya diacak-acak ni. Terus. Bihi ilahi qala hadatsana Su'aib ibn Ayyub qala hadatsana Muawiyah ibn Hisham an Sufyan an abihi an Ikrimah an Uqbah ibn Amir al-Juhani annahu qala للنبي صلى الله عليه وسلم الجهني يا الجهني bukan الجهاني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. Nah, itu irama baca hadis ketika kita ngajar anak-anak. Itu caranya. Sesungguhnya dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala al-Juhani, sesungguhnya beliau pernah berkata kepada Nabi SAW, inna ukhti nadharat, sesungguhnya saudari perempuanku telah bernazar antamsyi'a ilal bait, bahwa dia akan berjalan kaki ke Ka'bah, artinya untuk haji. Faqala, berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat ya Allah dengan berjalan saudari perempuanmu ke Ka'bah akan apapun. Allah tidak akan berbuat apapun kepadanya, tidak memberikan nilai yang lebih atau sebagainya. Maka sunnahnya haji itu berkendaraan, bukan jalan kaki. Nah, walaupun hadis ada riwayat mengatakan qadruki ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan capeknya kamu, itu hadisnya umum. Bukan setiap yang capek besar pahalanya, tapi yang sesuai dengan sunnah itu yang besar pahalanya. Haji jalan kaki capek, tapi Allah tidak akan buat pahala lebih untuk itu. Nah, suruh dia berkendaraan. Hadis habis di sana. Habis, kita saya juga dah habis. Saya dua kali ikut antum kan.
ikut urutan kita antum. Antum juga dua kali ikut urutan kitab saya, tinggal 2 judul ya. Nanti diingatkan. Bab berikutnya, man nadhara ayyusalliya fi Baitul Maqdis. Sama judulnya. Orang yang bernazar untuk salat di Baitul Maqdis. Naam. Hadis qala lana Musa bin Ismail qala lana Ahmad qala akhbarana Habib al-Muallim an Atha ibn Abi Rabah an Jabir ibn Abdullah anna rajulan qama yawm al-fatah faqala ya Rasulullah inni nadartu lillahi inna فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال صلي ها هنا ثم عهد عليه فقال صلي ها هنا ثم عهد عليه فقال شأنك إذن. Nah, ini kalau pakak model itu caranya. Diriwayatkan dari sana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qoma, berdiri ia laki-laki pada hari ditaklukkan kota Makkah. Maka berkatalah laki-laki tersebut, ya Rasulullah, inni nazartu lillahi, sesungguhnya aku bernazar karena Allah. In fatahallahu alaika Makkata, jika menaklukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu akan kota Makkah, nazar saya adalah an usalliya fi Baitul Maqdis raka'ataini, bahwa aku solat di Baitul Maqdis 2 rakaat. Qala, berkata baginda Nabi, sallihahuna, solat saja kamu di sini. Kemudian mengulang ia laki-laki kepadanya Rasulullah. Nabi katakan, solatlah kamu di sini. Kemudian mengulang lagi ia laki-laki kepada Nabi. Nabi katakan, sa'nuka idzan. Nah, terserah kamulah kalau begitu. Nah, pergilah ke situ, solat itu 2 rakaat. Maka ulama Syafi'iyah memberikan ketentuan hukum dalam fikih Syafi'iyah, kalau seseorang bernazar di Baitul Maqdis, itu boleh ditunaikan di Makkah, boleh ditunaikan di Madinah. Kalau orang bernazar solat dan iktikaf di Masjid Nabawi, boleh ditunaikan di Makkah. Tapi kalau dia nazar untuk iktikaf atau solat di Makkah, tidak boleh ditunaikan di Madinah, tidak boleh ditunaikan di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena keunggulan Masjid Nabawi itu lebih unggul daripada Baitul Maqdis, dan Masjidil Haram lebih unggul daripada Nabawi. Kalau dia bernazar di masjid-masjid yang lain, kalau saya sembuh saat nazar solat 2 rakaat di Istiqlal, lalu dia tunaikan di Makkah boleh, di Madinah boleh, Baitul Maqdis boleh, di Nurul Hidayah juga boleh. Nah, kenapa boleh? Karena di antara masjid-masjid selain Makkah, selain Haram, Nabawi, Maqdis, itu tidak punya keunggulan yang berbeda dari yang lain. Itu sebabnya Nabi suruh salat di Makkah saja. Tapi karena beliau itu enggak paham-paham, ya sa'luka idzan, terserah kamu lah kalau begitu. Jadi nasihatin orang itu 2 kali saja. Kali 3 dia membandel, ya terserah, urusan kamu saja. Bawa helm. Hari ini kan libur, enggak bawa saja helm. Polisi enggak ada, ya terserah lah. Nah, pas ketangkap dia tahu rasa. Nah, begitu. Hadis. وبه إليه قال لنا مخلد بن خالد قال لنا أبو عاصم وبه قال لنا عباس الأنباري المكنى حدثنا روح عن ابن جريج أخبرني يوسف ابن الأحكام ابن أبي سفيان أنه سمع حفصة ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف وأمرا وقال عباس ابن حنة أخبره عن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد بحق لو صليت ها هنا لأجزاء عنك صلاة في بيت المقدس. Nah, diriwayatkan daripada rijal beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini hadis. Ini hadis maksudnya seorang yang bernazar kalau Allah berikan penaklukan Makkah ke Nabi,
maka beliau akan salat 2 rakaat, bernazar salat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Zada menambahkan ia riwayat di sini Makhlad bin Khalid dan Abbas al-Ambari, qala walladzi ba'atsa Muhammadan bil haqq. Itu penambahannya. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Lau salaita hahuna, jikalau kamu salat di sini di Makkah, la ajza'a anka salatan fil Baitul Maqdis. Sungguh mencukupi untukmu akan salat di Baitul Maqdis. Salat di sini bisa menggantikan salat di Baitul Maqdis. Babun fi qada'in nadri anil mayyit. Bab tentang mengqadakan nadar untuk mayit. Ini dalil yang mengatakan pahala orang hidup sampai kepada orang mati. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا القنابي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkatalah Sayyidina Ubadah, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, inna ummi matat, sesungguhnya makku telah meninggal dunia, wa 'alaiha nadhrun lam taqdihi, di atasnya ada nazar yang belum dia tunaikan akannya. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqdihi anha, tunaikan olehmu akannya nazar untuknya ma. Naam, hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kumpulkan hadis-hadis kayak gini. Sesungguhnya seorang wanita rakibatil bahra, mengarungi ia wanita akan lautan, mengendarai ia wanita akan lautan, artinya naik kapal atau perahu. Mungkin di tengah laut terjadi mungkin gelombang sehingga menakutkan. Panazara, bernazar ia wanita, inna jahallahu, jika menyelamatkan akannya wanita oleh Allah, dia bernazar antasuma syahran, bahwa dia akan puasa selama 1 bulan. Panajjahallahu, maka menyelamatkan akannya wanita oleh Allah. Falam tasum hatta matat, maka dia belum sempat berpuasa, maka dia belum melakukan puasa sampai meninggal dunia. Maka datanglah putri wanita tersebut, riwayat yang lain saudari wanita tersebut, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka memerintahkan akannya bahwa berpuasa ia anak ataupun saudari untuknya wanita. Kalau dikatakan oleh Wahabi misalnya, itu kan anaknya yang mengqadhakan, ya bolehlah, berarti kan anak soleh berarti. Nah, kan ada riwayat saudarinya juga. Hadis. وبسند كمين قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه سيدنا بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر فذكر نحو حديث عمرو. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu an, sesungguhnya seorang wanita datang, ia wanita menjumpai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata ia wanita, kuntu, adalah aku dulu, tasaddaqtu, aku bersedekah, ala ummi, kepada ibuku, biwalidah, dengan seorang budak wanita. Jadi saya berikan seorang budak wanita kepada ibuku untuk membantu pekerjaannya. Wa innaha matat, sesungguhnya ibu telah meninggal dunia. Wa tarakatil kal walidah, dia telah meninggalkan budak tersebut.
Dan budak itu masuk kembali lagi menjadi hak saya, karena saya adalah pewarisnya. Apakah boleh atau bagaimana sedekah saya pada ibu saya? Setelah meninggal kok saya ambil lagi apa yang aku sedekahkan? Maka berkatalah Nabi SAW, qad wajaba ajruki, sungguh telah wajib pahalamu, sungguh telah tetap pahalamu, pahala kamu ngasih budak ke ibumu. Wa raja'an ilaiki fil miras, kembalilah budak kepadamu dalam hukum waris. Tidak ada masalah. Pertanyaan kedua, wa inna matan wa alaiha shaum syahr. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia, kewajiban di atasnya puasa 1 bulan. Fadzakara nahu hadisi Amrin. Nabi SAW menyebutkan hadis yang mirip dengan hadis Amr. Amr yang mana? Yang itu yang di atas. Qala hadatsana Amr bin Aunin, itu maksudnya hadis Amr. Fa amaraha an tasuma anha. Nabi memerintahkan wanita itu untuk berpuasa sebagai ganti ibu. Nabi tidak suruh membayar kafarat, membayar fidyah, tapi Nabi suruh menggantinya dengan puasa. Itu juga dalil amalan orang hidup sampai kepada orang mati. Babu majaa fi man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Bab, betul judulnya, bab tentang sesuatu yang diriwayatkan perihal orang yang meninggal dunia, terhadap orang tersebut ada puasa. Soma anhu waliyu, berpuasa untuknya orang meninggal oleh walinya. Masih dengan judul yang sama, pahala orang hidup sampai sama orang meninggal. Lalu mereka bilang nggak sampai. Di mana dia belajar ya? Nah, agak aneh, sehingga dikatakan tidak sampai. Kalau hadis banyak sekali itu dibilang apa itu? Bahasa Minangnya apa? Banyak sekali. Bukan, ada bahasa kasarnya, bahasa emosinya. Mak, mana piring mak? Antum makan pakai gayung misalnya. Nah, datang orang tua, kenapa pakai gayung? Piring nggak ada. Di dapur ada payung, piring nggak ada. Sampai maknya datang situ, dibawa anaknya, nampak piring banyak situ, bilang nih banyak piring. Bahasa banyak situ apa? Sambuh. Nah, sambuh hadisnya. Pahala orang hidup sampai sama orang meninggal. Sambuh itu kan sembuh, sehat. Oke, sambuh. Kalau sambuh apa? Sambuh. Hah? Hadis. وسنن كمل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية بن الأعمش المعنى المسلم البطين عن سيدنا سعيد بن جبير عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر فأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قد أحق أن يقضى. Nah, jadi berita gembira ini kepada orang-orang yang overdosis. Ternyata ulama hadis juga ada overdosis. Nah, Muslim al-Batin. Nah, itu salah satu ulama hadis. Nama beliau Muslim, terkena al-Batin. Al-Batin itu gadang paruh. Nah, gapuk bana. Jadi duduknya susah. Mau pindah ini. Allah. Baca. Gitu. Tuh. Ada sunnahnya juga. Muslim al-Batin. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang wanita datanglah beliau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, beliau berkata,
innahu kana ala umyas saumu syahrin, sesungguhnya ada terhadap ibunya wanita puasa 1 bulan belum diqadha. Afa aqdihi anha, apakah boleh aku qadhakan untuknya, akannya puasa untuknya ibu? Nabi bilang pakai kias. Ini dalil bahasanya kias itu berlaku dalam hukum. Ini dalil kias. Lau kana ala ummika dainun akunti qadiyatah, jikalau ada di atas ibumu, ummuki, hutang, adakah kamu akan membayarnya? Kalau ibumu punya hutang, bisakah kamu membayarnya? Apakah orang yang menagih hutang atau yang punya piutang katakan, jangan kamu yang bayar, ibumu suruh bayar, ibu saya sudah meninggal, harus dia yang bayar? Apakah begitu? Ataukah orang yang menerima piutang itu bisa menerima pembayaran dari kamu sebagai ganti ibu? Qalat, berkata wanita, bisa. Orang itu gak akan mempermasalahkan, yang penting hutangnya dibayar. Maka Nabi SAW bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Itu namanya kias. Hadis. Anadikum ilai qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Ibnu Wahbin qala akhbarani Ammar bin Harith an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Muhammad bin Ja'far bin Zubair an Sayyidina Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man mata alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam, siapa saja meninggal dunia dan terhadapnya ada kewajiban puasa, itu berpuasa untuknya orang yang meninggal oleh walinya. Babu ma yu'maru bihi minal wafa bin nadri, sama judulnya, bab sesuatu yang diperintahkan dengannya dari menepati, dari melunasi dengan nadar. Hadis. Bisanadikum ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Al-Harits bin Ubaid Abu Qudamah an Ubaidillah bin Al-Akhnas an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan atati Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni nadartu an adriba ala rasika bid-dufi qala awfi bi nadriki qalat inni nadartu an adbaha bi makani kada wa kada makanan kana yadbahu fihi ahlul jahiliyah qala li sanamin qalat la qala li wasanin qalat la qala awfi bi nadriki. Nah, ini hadis bisa menjawab kejadian yang terjadi di sebagian tempat, kebiasaan sebagian masyarakat. Mereka punya nazar menyembelih hewan di dekat kubur keramat. Nah, dia akan menyembelih hewan dekat kubur keramat. Kemudian di tempat bagi daerah Lintau itu dengan kampung saya ada satu tempat namanya kuburan keramat. Nah, jadi orang-orang dulu kalau bernazar dia akan nazar nyembelih ayam di situ, masak di situ, makan bersama-sama. Nah, pertanyaannya, apakah bernazar menyembelih hewan di dekat kubur, bukan di atas kubur, di dekat pemakaman, atau di tempat sesuatu, di tempat yang dianggap berkeramat dulu, apakah wajib dilunasi atau tidak? Nah, diriwayatkan daripada nenek, daripada kakek beliau Ubaidillah bin Akhnas dari Amri bin Shu'aib, dari bapaknya Shu'aibin, dari kakeknya Abu Shu'aib radhiyallahu an, sesungguhnya seorang wanita telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, ini nadartu, sesungguhnya aku bernazar an adriba, bahwa aku memukul ala ra'sika, di atas kepalamu, biduf, dengan rebana. Nah, saya memukul di atas kepalamu. Maksudnya atas kepala itu kan Nabi di bawah, dipukul atas kepala Nabi, tapi maksudnya di hadapan Rasul. Saya bernazar untuk memainkan hadroh di hadapanmu.
Qala berkata ya Nabi, aufi binadrik, tunaikanlah nazarmu. Qalat berkata ya wanita, ini nadartu, sesungguhnya aku juga bernazar, an azbaha, bahwa aku menyembelih hewan di tempat anu dan anu, kada wa kada, tempat itu dan itu. Yang disebutkan tempat itu dan itu adalah makanun, tempat, kana yazbahu fi ahlul jahiliyah, tempat yang menyembelih di tempat tersebut oleh orang-orang jahiliyah. Qala, Nabi bersabda, li sanamin, kamu nyembelih di sana tujuannya untuk patung. Kata wanita itu tidak. Qala li wathanin, Nabi bertanya lagi, untuk berhala. Wanita itu bilang tidak. Kalau tidak, tunaikanlah nadarmu. Jadi tidak ada masalah tempatnya itu tempat yang dianggap keramat, tempat yang dianggap memiliki kelebihan khusus oleh penganut jahiliyah. Lalu dia sembelih hewan di sana, asalkan bukan tujuannya sama seperti orang jahiliyah untuk berhala dan patung, selagi hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka penyembelihan itu tetap halal. Jadi hukum penyembelihan tidak berubah karena tempat, hukum itu berubah karena niat. Disembelih di halaman masjid, niatnya untuk kubah masjid, enggak halal dimakan hewannya. Disembelih di dekat tanah haram, tapi niatnya adalah untuk berhala, maka jadi bangkai sembelihannya. Tapi disembelih di tempat orang jahiliyah menyembelih, tapi niatnya untuk Allah. Disembelih di dekat kubur keramat, tapi niatnya untuk Allah bukan untuk kuburan, halal dimakan hasil penyembelihan tersebut. Hadis. حدثنا بكمل قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب ابن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Buainah. Ya, dulu kalimat buana. Buana itu adalah sebuah tempat yang terletak antara Syam dan Kampung Bakar. Kata Imam Baghawi, itu lebih rendah posisinya dari kota Makkah, dari arah Yalamlam. Lebih rendah posisinya di kota Makkah kalau kita datang dari arah Yalamlam. Itu namanya Buana. Diriwayatkan daripada Sayyidina Thabit ibn Dhahhak qala, telah bernazar oleh seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, penazarnya bahwa dia menyembelih seekor unta di Buana. Maka datanglah laki-laki itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkata ia laki-laki, ini nazartu, sesungguhnya aku bernazar, an anhara ibilan bi Buana, bahwa aku menyembelih seekor unta di Buana. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wa Qala, berkata ya Nabi, hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah ada di sana salah satu hari besar dari hari-hari besar mereka? Qalu, mereka bilang tidak ada. Qala, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah nazarmu,
sesungguhnya la wafa'a li nadrin fi maksiatillah, ketahuilah maka sesungguhnya tidak ada pelunasan nadar, tidak ada istilah menepati nadar dalam maksiat kepada Allah, dan tidak juga pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Kalau saya sembuh, saya bernazar, mewakafkan Gelora, mewakafkan Taman Imam Bonjol untuk Istimewa atau untuk markas Kota Padang. Nah, itu tidak wajib ditunaikan walaupun dia sembuh, karena dia nazarin barang orang. Nah, kalau saya sembuh, saya bernazar, nah, motor Umar saya sumbangkan ke musola. Kamu yang nazar sumbangnya motor orang, tidak wajib dilunasi. Di sini ada penambahan. Nah, boleh menunaikan nazar di tempat-tempat yang dianggap tempat tersebut peribadahan jahiliyah. Yang penting tidak ada lagi patungnya. Yang kedua, tidak bertepatan dengan hari-hari besarnya. Nah, karena ada sebagian daerah kalau terjadi kemarau panjang misalnya, atau terjadi atau ingin turun ke sawah, mereka akan menyembelih sapi di puncak gunung. Nah, dibawa ke sana sapinya. Setelah disembelih sapi, kemudian dikatakan dikumpulkan dikit dari sapi itu, telinganya dikit, lidahnya dikit, jantungnya dikit, hatinya dikit, ususnya dikit, dagingnya dikit, kemudian taruh di sebuah tempat. Dikatakan, "Nyi, nah, tolong pelihara sawah kami, Nyi." Pas itu baru mereka makan daging sapi itu ramai-ramai. Nah, itu apa hukum makan daging sapi itu? Hah? Hukumnya haram. Nah, kalau niatnya untuk ini. Tapi kalau niatnya untuk dia, kemudian ada sedikit sisanya kasih ke ini, itu haram juga yang dikasih karena mubazir. Nah, melakukan penyembelihan di tempat seperti itu apa hukumnya? Nah, selagi tidak bertepatan hari besarnya, selagi tidak ada tempat penyembahan di sana, boleh. Tapi kalau tempat itu ada tempat penyembahan, dari tadi kayaknya termasuk tempat penyembahan atau sesembahan, sesajian. Nah, itu wallahu a'lam, halal atau enggak halal. Tapi di sini juga disebawahi, apakah di sana ada patung jahiliyah? Apakah di sana ada hari besar mereka? Kalau enggak ada boleh, tapi kalau ada tidak boleh. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سرح بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده basari fadana ilaihi abi wa huwa ala naqatin lahu ma'ahu diratun kadiratil kutab fasami'atul a'rab wan nasa yaqulun tabiyata fadana ilaihi abi fa akhadha bi qadamihi qalat fa aqarra lahu wa waqafa fastama minhu faqala ya Rasulullah inni nadartu in wulida li waladun dhakarun an anhara ala ra'si buwana fi aqabatin min al-thanaya iddatan min al-ghanam qala la a'lamu illa annaha qalat 50 faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal biha min al-awthani shay'un qala la qala fa'awfi bima nadarta bihi lillah qalat fajama'aha faja'ala yadbahuha fanfalatat minha syatun fatalabaha wa huwa yaqulun Allahumma awfi anni nadri fazarfiraha fadabahaha. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidah Sarah bin Miqsam As-Saqafi.
Sesungguhnya beliau pernah mendengarkan Sayyidah Maimunah binti Kardam. Qalat, berkata ya Sayyidah Maimunah, kharajtu, aku keluar bersama bapakku. Jadi boleh keluar masyarakat bersama bapak. Nah, fi hajjati Rasulillah, di saat atau pada rombongan haji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faraitu Rasulullah, lalu aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tun nas, dan aku juga mendengar manusia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ketemu dengan Nabi, orang katakan itu Rasulullah. Faja'atu ubidduhu bi basari. Faja'atu ubidduhu basari. Jadilah aku, ubidduhu artinya yaduhu maddaha il ardi. Jadilah aku ubiddu ubiddu yadahu ay maddaha ilal ardi. Ubidul atau bainahum ay aqta kullu minhum badada ay nasiba. Nah, jadilah aku memanjangkan akannya Rasul akan penglihatanku. Ubiddu, aku memanjangkan kepada Nabi akan penglihatanku. Aku tatap aneh. Padana ilahi, maka mendekat kepadanya Nabi oleh bapakku. Wa huwa ala naqatin lahu. Wa huwa kembali kepada bapak atau Nabi. Kembali domir kepada dekat. Dana ilahi abi, mana dekat? Nabi atau abi? Hah? Abi, maka dianya bapakku di atas onta, lahu miliknya bapak, ma'ahu dirra kadiratil kutta, bersamanya onta, bersama dia bapak ada dirra. Dirra seperti diratil kutta. Dirra maknanya adalah cambuk. Nah, bersamanya bapak ada cambuk, seperti cambuk yang diletakkan di tempat belajar. Kutab itu tempat belajar ngaji, belajar TPA, kutab. Jadi bersama bapak saya ada cambuk, ada rotan seperti rotannya guru mengaji. Fasami'tu al-a'raba wan nas yaqulun, aku dengar orang Arab-Arab pedalaman dan manusia mereka katakan Tobiyah. Itu dibaca di muhmalah, sakin muahadah yang pertama, sakin yang kedua, setelahnya ya. Dikatakan kedua-dua adalah kinayah dari durra. Nah, itu adalah kinayah daripada durra. Jadi ketika kita lihat orang buat cambuk, kita sindir yang bahasa tobiyah. Nah, karena bunyinya adalah top. Zahran, sini. Top. Nah, gitu. Nah, karena bunyi rotan itu top, sehingga kalau disebut rotan itu bunyinya tobiyah. Nah, padana ilahi abi, maka mendekat kepadanya Nabi oleh bapakku. Fa akhadha bi qadamihi, maka memegang ia Nabi, memegang ia bapak dengan telapak kakinya Rasul. Qadamihi, fa akhadha bi qadamihi, memegang ia bapak dengan telapak kakinya Rasul. Qalat, berkata ia Sayyidah Maimunah binti Kardam, fa aqarra lahu, maka menetap ia Nabi baginya bapak, dan berhenti ia Nabi
lalu mendengarkan ya Nabi darinya bapak. Berkata ya si bapak saya, ya Rasulullah, ini nazartu in wulidali waladun zakarun, sesungguhnya aku bernazar jika dilahirkan bagiku akan anak laki-laki, an anhara ala ra'si buana, aku akan menyembelih di awal lokasi buana, fi Aqabah, tepatnya di Aqabah, dari sanaya idatan minal ghanam. Jadi saya akan menyembelih di awal lokasi buana, tepatnya di Aqabah dari sanaya, itu nama tempat, beberapa ekor kambing. Qala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'lamu illa anha qalat khamsin. Qala la a'lamu, qala berkata ia ini perawi dari sebelum binti Kardam. Siapa tadi? Abdullah bin Yazid bin Miqsam As-Saqafi dari Ali Taif. Hadatsani Sarah bintu Miqsam As-Saqafi. Qala la a'lamu, tidak aku mengetahui kecuali sesungguhnya wanita yaitu Maimunah binti Kardam berkata khamsin, 50 ekor kambing. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di buana itu ada patung-patung? Apakah padanya buana dari patung-patung masih ada sesuatu? Dikatakan tidak ada. Kalau tidak ada, lunasilah dengan apa yang kamu nazarkan dengannya karena Allah. Berkata ya wanita, sang putri, mengumpulkan ia bapak akannya kambing, jadilah bapak menyembelihnya kambing, 50 ekor disembelih. Maka terlepas dari kambing oleh 1 ekor, lari kambingnya, fatalabaha, maka dia mengejarnya, dan dia katakan, ya Allah, lengkapilah dariku akan nazarku, ya Allah, tunaikanlah dariku akan nazarku. Fazafiraha, lalu dia berhasil menangkapnya kambing dan dia menyembelihnya. Satu hadis terakhir. Usaha dikawin qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Bakar Al-Hanafi qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Amr bin Shu'aib an Sayyidatina Maimunah binti Kardam bin Sufyan radhiyallahu anhum an abiha nahwahu muhtasarun minhu syai'un qala hal biha wa tanun aw 'aidun min a'yadil jahiliyah qala la qultu inna ummi hadi 'alaiha nadhrun wa mashyun afa aqdihi anha wa rubbama qala Ibnu Bashar anaqdihi anha qala na'am. Nah, dari bapaknya hadis yang sama, muktasar darinya Syekh, yang diringkas darinya ada sesuatu. Beliau katakan, apakah di sana ada patung ataukah di sana ada hari besar dari hari jahiliyah? Menjawab, ya bapak, tidak. Aku katakan, sesungguhnya ibuku yang ini di atasnya ada nazar dan berjalan kaki, apakah aku melunasi untuknya? Kadang-kadang berkata Ibnu Bashar, naqdihi anha, apakah kami bisa melunasi untuknya? Nabi bilang, na'am. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.